Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Andrani Akila Gitif. Saya dari Prodi Teknik Pertambangan dengan nomor NPT 5061251036. Baik, pada kali ini saya akan menjelaskan bab 21 tentang sumber daya geologi. Jadi, di bab 21 kali ini atau chapter 21 ini memahami tentang hubungan dengan sistem bumi seperti perkenalan sumber daya energi seperti minyak, batu bara, gas alam, dan metana batu bara. Nah, jadi pada chapter 21 ini kita akan melihat proses terbentuknya batu bara, minyak bumi, gas alam, dan metana batu bara. Jadi di bab 21 ini apa sih yang kita pelajari? Nah, di bab 21 ini yang kita pelajari itu antara lain yang pertama itu pengertian sumber daya geologi. Nah, apa sih sumber daya geologi itu? Sumber daya geologi adalah material dari bumi yang bernilai ekonomi dan menopang peradaban manusia sebagian besar dan tidak terbarukan. Karena terbentuk sangat lambat. Itu contohnya seperti batu bara. Batu bara itu terbentuk jutaan tahun hingga dia bisa membentuk menjadi batu bara. Dan ada juga seperti minyak yang terendapkan pada rawa purba sehingga sekarang menjadi minyak bumi. Nah, yang kedua itu sumber daya dikelompokkan menjadi tiga. Yang pertama itu sumber daya energi, yang kedua sumber daya logam, yang ketiga sumber daya non-logam. Nah, apa sih aktivitas manusia dalam mengekstraksi sumber daya ini? Berdampak besar terhadap geosfer, hidrosfer, atmosfer, dan biosfer. Nah, itu kita pelajari pada bab-bab yang sebelumnya. Ya, yang kedua itu kita akan memahami tentang prinsip energi dan termodinamika. Yang pertama itu hukum satu termodinamika. Hukum satu termodinamika itu berbunyi, energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, tetapi hanya diubah bentuknya. Nah, selanjutnya itu yang ke hukum dua termodinamika. Hukum dua termodinamika itu berbunyi, setiap perubahan energi selalu disertai dengan kehilangan energi. Itu biasanya sebagai panas. Yang ketiga itu ada, yang selanjutnya itu kita mempelajari tentang sumber daya energi batu bara. Nah, langsung saja kita masuk ke dalam materinya. Nah, seperti yang kita ketahui pada gambar ini, kita lihat pada gambar 21.1 itu pengertian itu lapisan gambut yang dipotong dan dikeringkan untuk bahan bakar di Pulau Mull di Skotlandia. Batu bara sering terbentuk dari gambut. Nah, jadi yang kita ketahui, batu bara itu dia terbentuk oleh gambut. Nah, gambut adalah cikal bakal terbentuknya batu bara. Nah, jadi kita ketahui gambut itu adalah terbentuk dari bahan-bahan organik. Nah, bahan-bahan organik itu yang akan membentuk gambut. Gambut membentuk batu bara. Jadi, batu bara itu terbentuk dari bahan-bahan organik. Seperti apa? Seperti tanaman yang membusuk, terus tanaman-tanaman yang membusuk dan dia berada di bawah rawa. Nah, itu akan membentuk gambut. Gambut tersebutlah yang menjadi batu bara. Nah, kita kita analisis pada kata yang ini. Nah, batu bara ini mengering di udara. Batu bara rentan terhadap pembakaran spontan karena teroksidasi di udara. Hal ini agak membatasi penggunaannya sebagai bahan bakar. Nah, jadi teman-teman, batu bara itu kan terbentuk di bawah permukaan bumi atau di bawah lempeng. Nah, ketika batu bara sudah teroksidasi oleh udara, dia akan rentan terhadap terbakar. Oleh maka itu, batu bara ini agak dibatasi penggunaannya sebagai bahan bakar. Nah, reaksi fotosintesis batu bara itu yaitu CO2 ditambah H2O menghasilkan CH2O plus O2. Nah, yang selanjutnya itu batu bara yang tertanam di batu pasir. Nah, seperti yang kita lihat di sini itu terdapat
lapisan selang-seling ya teman-teman, seperti kue lapis kita ibaratkan. Nah, hal tersebut bisa terjadi kenapa? Ketika sedimen-sedimen seperti batu pasir yang sudah mengendap menjadi batuan pasir, dia itu akan menyelang-nyeling karena ketika batu pasir terbawa oleh banjir, dia akan menutup dan tersedimen menjadi batuan pasir, lalu ditutup lagi oleh batu bara. Atau kalau dulu itu belum batu bara, masih gambut ya teman-teman. Nah, oleh maka itu, hal itu terus terjadi secara berulang-ulang. Maka dari itu bisa menghasilkan batu bara yang tertanam di batu pasir seperti selang-seling seperti gambar 21.2 ini. Nah, semakin banyak karbon yang ada itu pada batu bara, maka semakin mudah terbakar dan secara ekonomis diinginkan. Nah, semakin mahal batu baranya itu berarti kandungan karbonnya itu semakin banyak, teman-teman. Tetapi eh, mudah batu bara tersebut menjadi lebih mudah terbakar karena reaksi udara yang membuat karbon melepas dan gampang terbakar oleh panas matahari. Seperti itu. Nah, jadi ini adalah beberapa kelas-kelas batu bara. Jadi teman-teman, batu bara itu dia bukan hanya satu jenis ya teman-teman, tetapi memiliki banyak jenis dan banyak kelasnya. Nah, seperti yang saya bisa jelaskan itu seperti kita lihat batu bara di Kalimantan maupun batu bara yang dihasilkan oleh Pulau Sumatera. Nah, batu bara yang dihasilkan oleh Kalimantan jelas berbeda dengan batu bara yang dihasilkan oleh Sumatera. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Karena pada Pulau Kalimantan maupun Pulau Sumatera memiliki perbedaan gerak tektonik. Nah, oleh maka itu pengaruh gambut membentuk batu bara itu juga berbeda, teman-teman. Tergantung gerak tergantung gerak sesar maupun gerak tektonik yang berada di pulau masing-masing seperti Sumatera maupun Kalimantan. Nah, kita bisa lihat beberapa peringkat batu bara. Yang pertama itu ada gambut. Gambut dia dominan berwarna coklat. Nah, isi kandungan air pada gambut itu sebagian besar itu adalah 75%. Kandungan volatilnya itu adalah 10%. Tetapi eh, kandungan karbonnya itu sekitar 15%. Nah, perkiraan nilai panas yaitu nilai panas batu bara kering itu bervariasi. Seperti gambut ini dia ada yang seperti 5.000 maupun di bawahnya atau mungkin bisa di atasnya. Nah, yang kedua itu batu bara muda. Batu bara muda itu satu satu kelas di atas dari gambut tersebut. Warnanya itu dominan coklat sampai hitam kecoklatan. Nah, itu artinya gambut sudah mulai mereak kandungan dalam gambut seperti kelas gambut ini sudah mulai terupgrade. Apa sih yang terupgrade-nya? Nah, kita lihat isi kandungan airnya itu sekitar 45%. Nah, kandungan lainnya, kandungan volatil lainnya itu sekitar 25%. Nah, tapi kandungan karbon yang ada pada batu bara muda itu lebih meningkat sekitar meningkat 15%, berarti 30% ya. Nah, terus perkiraan nilai BTU-nya itu sekitar 7.000. Nah, yang ketiga itu batu bara subtumisius, subituminous. Nah, batu bara subituminous itu sudah mulai berwarna hitam. Isi kandungan dalam airnya itu jelas dia lebih sedikit, yaitu 25%. Jadi di batu bara itu semakin sedikit kandungan airnya, maka semakin
maka semakin bagus batu bara yang dihasilkan. Nilai volatilnya, nilai volatilnya juga meningkat 10%, yaitu 35%. Kandungan karbonnya pun sama, dia akan meningkat senilai 10%, yaitu 40%. Nah, nilai BTU-nya itu 10.000, meningkat dari sebelumnya kan. Yang keempat itu ada batu bara lunak. Nah, batu bara lunak ini sudah sudah batu bara bitumen ini sudah menjadi batu bara, tetapi tidak sepenuhnya. Mengapa? Karena dia masih berbentuk lunak, tidak seperti batu bara di Kalimantan yang sudah keras. Nah, dia batu bara lunak itu berwarna hitam. Isi kandungan airnya 5 hingga 15%, semakin berkurang. Kandungan volatilnya itu 20 hingga 30%. Kandungan karbonnya pun sama meningkat, yaitu sekitar 45 hingga 86%. Nah, pada kelas tersebut, pada kelas batu bara lunak itu sudah dominan mudah terbakar karena kandungan karbonnya itu sudah sudah senilai 45 hingga 86%. Nah, itu belum juga seperti apa ya, kayak dia bisa terbakar ketika ketika teroksidasi dengan udara. Yang selanjutnya itu perkiraan nilai panas BTU, panas per ton. Nah, batu bara kering. Jadi di batu bara lunak ini BTU-nya itu sekitar 10.500 hingga 15.000. Nah, selanjutnya itu antrasit. Antrasit itu antrasit itu adalah batu bara yang keras. Nah, dia berwarna hitam, jelas, karena dia sudah membentuk batu bara. Tetapi kandungan airnya sudah sangat benar-benar berkurang, yaitu 5 hingga 10%. Nilai volatilnya itu senilai 5, tapi kandungan karbonnya 86 hingga 98. Wah, jelas. Pada batu bara keras ini, kita bisa ketahui bahwa nilai karbonnya semakin besar. Maka, jika dia sudah teroksidasi dengan udara, atau sudah dikeruk, atau sudah diolah, dia akan mudah terbakar, teman-teman. Nilai BTU-nya itu 14.000 hingga 15.000. Jadi, gambut itu bukan batu bara yang sebenarnya, namun dianggap sebagai cikal bakal terjadinya batu bara, terbentuknya batu bara. Nah, pada gambar 21.3, kita bisa melihat suatu proyek tambang batu bara. Batu bara ini berada di Gillette, Wyoming, bagian yang berada di mana ini? Saya kurang tahu. Bagian atas batu bara ini setebal 30 meter. Batu bara subituminous. Batu bara subituminous sudah terbentuk di sini. Wah, jadi ini sudah batu bara seperti kelas yang ketiga ini, teman-teman. Nilai karbonnya 40. Jadi karbon yang pada gambar ini kita bisa perhatikan bahwa ini adalah apa? Batu bara kelas subituminous atau batu bara kelas 3. Nilai karbonnya sekitar 40%. Nah, selanjutnya itu tambang batu bara bawah tanah. Nah, kita bisa perhatikan bukan hanya tambang emas ya yang bisa ditambang di bawah tanah, tetapi tambang batu bara di luar sana itu memiliki potensi yang sangat besar juga, teman-teman. Oleh karena itu, batu bara itu nilainya bisa naik ataupun bisa turun drastis. Tapi jika nilai batu bara tinggi, dia pasti akan benar-benar tinggi, teman-teman. Nah, selanjutnya kita ke bagian minyak bumi dan gas. Di minyak bumi dan gas, kita lihat pada bagian Amerika Serikat. Jadi kita lihat di sini ladang batu bara di Amerika Serikat. Nah, terbagi menjadi beberapa bagian. Ada antrasit, beraspal, subbituminous, maupun batu bara muda. Kita bisa lihat di sini,
pada Amerika Serikat, batu bara yang dihasilkan itu masih dominan beraspal dan subbituminous. Tetapi pada bagian atas Amerika, batu bara muda sudah terlihat pada gambar geologi kali ini. Pada penjelasan kali ini kita lihat di Amerika perdebatan itu sangat sengit oleh para ekonom. Nah, yang percaya jika persediaan minyak bumi itu akan melimpah dan masih dapat ditemukan. Dan banyak ahli geologi yang memperingatkan jika sebagian wilayah yang mengandung minyak baru dan telah dieksplorasi pasti akan selang menipis dengan cepat. Baik, pada kali ini kita akan memasuki pada sumber daya energi minyak bumi dan gas alam. Nah, kita lihat pada gambar ini. Jadi, minyak bumi dan gas alam itu berasal dari organisme mikroskopik laut yang mati terkubur di lingkungan miskin oksigen. Nah, ketika hal tersebut terjadi, terbentuklah jendela minyak bumi pada kedalaman kurang lebih 2.300 hingga 4.600 meter. Syarat terbentuknya minyak bumi, yaitu yang pertama itu adalah adanya nutrisi yang hanyut, ada batuan sumber, batuan reservoir, terus ada juga perangkap struktural. Nah, seperti itu teman-teman. Pada gambar yang pertama maupun yang gambar ini teman-teman jelas berbeda. Mengapa? Ketika di laut kita lihat pada bibir pantai tersebut, ketika ketika arus terbawa oleh angin hingga ke pantai, nutrisi yang terhanyut itu hanya akan kembali. Dia hanya dia cuman hanyut, tidak terakumulasi. Nah, sedangkan pada gambar kedua kita lihat sungai yang membawa nutrisi itu akan melepas aliran akan melepas nutrisi yang terbawa oleh aliran sungai ke arah hilir. Nutrisi terakumulasi. Kenapa nutrisi bisa terakumulasi? Karena dia pada pada yang saya jelaskan tadi itu adanya perangkap struktural. Nah, saya lanjut pada gambar 21.8. Nah, ini kita akan mempelajari tentang kedalaman retakan hidrokarbon atau yang bisa disebut dengan jendela minyak bumi. Nah, terjadi tiga kelas. Yang pertama hidrokarbon yang retaknya buruk, terus ada daerah-daerah yang terbentuknya jendela minyak bumi, dan yang paling bawah itu adalah gas alam. Nah, jendela jendela minyak bumi ini terbentuk pada kedalaman 2.300 hingga 4.600 meter di bawah permukaan. Kedalamannya akan bervariasi tergantung pada gradien panas bumi yang dihasilkan. Nah, pada gambar ini terjadinya rembesan minyak di lereng bukit dekat Santa Paula, California. Nah, kita bisa perhatikan di sini di sini adanya rembesan minyak alami yang terjadi di lereng bukit di Santa Paula. Nah, kita bisa lihat bahwa minyak murni itu tidak berwarna bening seperti yang kita bisa temukan pada eh, tempat-tempat bensin ya, seperti Pertamina maupun Shell atau BP. Minyak murni itu berwarna hitam, sama seperti batu bara, tetapi dia berbentuk cair. Maka dari itu kita bisa lihat pada bagian sini.
itu terjadinya rembesan minyak bumi. Nah, selanjutnya itu pada gambar kali ini kita lihat batuan jenuh air dan reservoir minyak itu akan yes sir, benar. Nah, pada pengolahan pengolahan minyak atau pengangkatan minyak dari dasar bumi itu ada alat yang bernama horse head. Horse head atau bisa disebut dengan pipa angguk itu adalah alat yang ditemukan di Amerika. Nah, gimana sih cara kerjanya? Yang pertama itu adalah ada adanya sumber injeksi air. Sumber injeksi air itu mendorong minyak untuk untuk berada di bawah alat yang bernama horsehead ini, sehingga pada ketika horsehead memompa minyak, minyak yang maka pipa yang keluar yang dipompa oleh horsehead ini akan mengeluarkan minyak atau bisa atau disedot lah istilah katanya. Nah, ini adalah beberapa gambar peta geologi sumber minyak yang ada di Amerika. Jumlah minyak di satu ladang itu tidak selalu berkaitan dengan luasnya, tetapi jumlah tersebut juga dipengaruhi oleh ketebalan vertikal kolam minyak serta ketebalan vertikal. Nah, jadi kita tidak bisa mendasari jika seperti gambar ini adanya suatu wilayah penghasil minyak, adanya di Amerika ini ada beberapa titik-titik ini. Ini adalah tempat di mana minyak terendapkan. Nah, jika semakin besar itu tidak pasti minyak yang dihasilkan juga banyak di daerah tersebut. Itu tergantung lagi kepada ketebalan vertikal. Nah, jadi ini kita bisa lihat jenis-jenis hidrokarbon terkait minyak bumi yang diletak dan pemanfaatannya. Metana itu rumus kimianya CH4. Jadi tapi dia jenis karbonnya itu adalah gas alam. Nah, semakin ke bawah dia akan membentuk bensin. Jadi kita bisa lihat semakin tinggi nilai karbonnya, maka dia akan berbentuk cair, teman-teman. Jadi pengembangan dari terang. Nah, seperti yang kita ketahui, di pada pengolahan minyak itu yang kita mungkin sedikit kita ketahui bahwa pengubahan minyak itu tidak hanya terjadi di laut lepas, tetapi bisa juga terjadi di daratan. Tapi kenapa sih pengolahan minyak itu pengeboran minyak itu dominan apa dominan itu dilakukan di offshore atau di lepas pantai. Nah, itu karena kembali lagi jika apa ketebalan lempeng samudra dan dan ketebalan lempeng benua. Hal tersebutlah mengapa pengolahan ada kaitannya dengan pengolahan maupun pengoboran minyak bumi.
Nah, ini kita bisa lihat pada gambar A, B, C, D. Ini adalah terbentuknya biji. Biji atau Pluton itu pada di bawah kedalaman itu bereaksi dengan metasomatisme kontak. Nah, ketika Pluton pada gambar kedua, Pluton mulai disebarluaskan oleh biji. Nah, karena disebarluaskan oleh biji terjadinya retakan vena hidrotermal sehingga kerak samudra itu akan menghasilkan retakan dan lava pun keluar. Dan ini adalah cikal bakal terbentuknya biji. Nah, ini kita lihat biji besi berlapis berjuta 2.250 juta tahun dari Michigan. Wow. Ini sudah terbentuk oleh berbagai hmm, sudah dipengaruhi oleh beberapa gerak-gerak tektonik ya. Nah, ini bisa kita lihat juga ini ada kuarsa hidrotermal pada granit. Kita bisa lihat ada urat-urat urat-urat kuarsa pada batuan granit. Nah, kita bisa lihat di sini pada gambar A, B, C, dan D. Nah, pada A ini kita bisa mengetahui bahwa yang dilakukannya itu adalah hmm, pertambangan bawah tanah atau underground pit. Nah, kalau pada yang gambar ini itu adalah open pit. Jadi dia akan menggali semakin dalam dan semakin dalam. Yang selanjutnya itu tambang strip atau tambang datar. Selanjutnya itu adalah tambang bawah laut seperti ini. Nah, bisa kita lihat ini. Jadi kita bisa lihat itu contohnya seperti Freeport ya teman-teman. Nah, di Freeport itu awalnya adalah tambang terbuka. Nah, ketika tambang terbuka sudah mencapai pada dasarnya, dasar yang sudah ditentukan, mereka kembali membuka tambang bawah tanah karena masih banyak peluang emas maupun tembaga yang berada di bawah tanah tambang Freeport tersebut. Nah, pada dasarnya ada beberapa tingkatan dan beberapa batuan yang berada di dalamnya. Yang pertama tingkat satu, ada tingkat dua maupun tingkat tiga. Nah, open pit itu mengikuti jalur yang diinginkan. Kalau ini adalah tubuh biji. Nah, kita misalkan ini adalah biji besi. Dia akan membuka lorong-lorongnya itu sesuai dengan biji besi. Nah, seperti gambar tersebut. Nah, kita bisa lihat di sini itu adalah pada gambar ini adalah survei geologi yang melakukan pengurasan untuk digunakan dalam memisahkan emas dari kerikil. Nah, jadi teman-teman, pada penambangan emas tersebut masih mengandung kerikil, batuan-batuan maupun sedimen-sedimen lainnya yang masih tercampur. Tapi bagaimana sih cara memisahkannya? Nah, cara memisahkannya itu ada beberapa teman-teman. Yang yang contohnya itu pada gambar ini ada sebuah pengeruk emas yang dapat memisahkan emas dan kerikil. Nah, itu adalah salah satu contohnya. Bahan, bahan konstruksi. Pasir dan kerikil itu dibutuhkan untuk pembuatan beton bangunan dan konstruksi jalan raya.
pasti juga digunakan dalam geologi. Jadi, di bab 21 kali ini atau chapter 21 ini memahami tentang hubungan dengan sistem bumi seperti perkenalan sumber daya energi seperti minyak, batu bara, gas alam dan metana batu bara. Nah, jadi pada chapter 21 ini kita akan melihat proses terbentuknya batu bara, minyak bumi, gas alam dan metana batu bara. Jadi di bab 21 ini apa sih yang kita pelajari? Nah, di bab 21 ini yang kita pelajari itu antara lain yang pertama itu pengertian sumber daya geologi. Nah, apa sih sumber daya geologi itu? Sumber daya geologi adalah material dari bumi yang bernilai ekonomi dan menopang peradaban manusia sebagian besar dan tidak terbarukan. Karena terbentuk sangat lambat. Itu contohnya seperti batu bara. Batu bara itu terbentuk jutaan tahun hingga dia bisa membentuk menjadi batu bara. Dan ada juga seperti minyak yang terendapkan pada rawa purba sehingga sekarang menjadi minyak bumi. Nah, yang kedua itu sumber daya dikelompokkan menjadi tiga. Yang pertama itu sumber daya energi, yang kedua sumber daya logam, yang ketiga sumber daya non-logam. Nah, apa sih aktivitas manusia dalam mengekstraksi sumber daya ini? Berdampak besar terhadap geosfer, hidrosfer, atmosfer, dan biosfer. Nah, itu kita pelajari pada bab-bab yang sebelumnya. Ya, yang kedua itu kita akan memahami tentang prinsip energi dan termodinamika. Yang pertama itu hukum satu termodinamika. Hukum satu termodinamika itu berbunyi, energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, tetapi hanya diubah bentuknya. Nah, selanjutnya itu yang ke hukum dua termodinamika. Hukum dua termodinamika itu berbunyi, setiap perubahan energi selalu disertai dengan kehilangan energi. Itu biasanya sebagai panas. Yang ketiga itu ada, yang selanjutnya itu kita mempelajari tentang sumber daya energi batu bara. Nah, langsung saja kita masuk ke dalam materinya. Nah, seperti yang kita ketahui pada gambar ini, kita lihat pada gambar 21.1 itu pengertian itu lapisan gambut yang dipotong dan dikeringkan untuk bahan bakar di Pulau Mull di Skotlandia. Batu bara sering terbentuk dari gambut. Nah, jadi yang kita ketahui, batu bara itu dia terbentuk oleh gambut. Nah, gambut adalah cikal bakal terbentuknya batu bara. Nah, jadi kita ketahui gambut itu adalah terbentuk dari bahan-bahan organik. Nah, bahan-bahan organik itu yang akan membentuk gambut. Gambut membentuk batu bara. Jadi, batu bara itu terbentuk dari bahan-bahan organik. Seperti apa? Seperti tanaman yang membusuk, terus tanaman-tanaman yang membusuk dan dia berada di bawah rawa. Nah, itu akan membentuk gambut. Gambut tersebutlah yang menjadi batu bara. Nah, kita kita analisis pada kata yang ini. Nah, batu bara ini mengering di udara. Batu bara rentan terhadap pembakaran spontan karena teroksidasi di udara. Hal ini agak membatasi penggunaannya sebagai bahan bakar. Nah, jadi teman-teman, batu bara itu kan terbentuk di bawah permukaan bumi atau di bawah lempeng. Nah, ketika batu bara sudah teroksidasi oleh udara, dia akan rentan terhadap terbakar. Oleh maka itu, batu bara ini agak dibatasi penggunaannya sebagai bahan bakar. Nah, reaksi fotosintesis batu bara itu yaitu CO2 ditambah H2O menghasilkan CH2O plus O2. Nah, yang selanjutnya itu batu bara yang tertanam di batu pasir. Nah, seperti yang kita lihat di sini itu terdapat lapisan selang-seling ya teman-teman, seperti kue lapis kita ibaratkan. Nah, hal tersebut bisa terjadi kenapa? Ketika sedimen-sedimen seperti batu pasir yang sudah mengendap
menjadi batuan pasir, dia itu akan menyelang-nyeling karena ketika batu pasir terbawa oleh banjir, dia akan menutup dan tersedimen menjadi batuan pasir, lalu ditutup lagi oleh batu bara. Atau kalau dulu itu belum batu bara, masih gambut ya teman-teman. Nah, oleh maka itu, hal itu terus terjadi secara berulang-ulang. Maka dari itu bisa menghasilkan batu bara yang tertanam di batu pasir seperti selang-seling seperti gambar 21.2 ini. Nah, semakin banyak karbon yang ada itu pada batu bara, maka semakin mudah terbakar dan secara ekonomis diinginkan. Nah, semakin mahal batu baranya itu berarti kandungan karbonnya itu semakin banyak, teman-teman. Tetapi eh, mudah batu bara tersebut menjadi lebih mudah terbakar karena reaksi udara yang membuat karbon melepas dan gampang terbakar oleh panas matahari. Seperti itu. Nah, jadi ini adalah beberapa kelas-kelas batu bara. Jadi teman-teman, batu bara itu dia bukan hanya satu jenis ya teman-teman, tetapi memiliki banyak jenis dan banyak kelasnya. Nah, seperti yang saya bisa jelaskan itu seperti kita lihat batu bara di Kalimantan maupun batu bara yang dihasilkan oleh Pulau Sumatera. Nah, batu bara yang dihasilkan oleh Kalimantan jelas berbeda dengan batu bara yang dihasilkan oleh Sumatera. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Karena pada Pulau Kalimantan maupun Pulau Sumatera memiliki perbedaan gerak tektonik. Nah, oleh maka itu pengaruh gambut membentuk batu bara itu juga berbeda, teman-teman. Tergantung gerak tergantung gerak sesar maupun gerak tektonik yang berada di pulau masing-masing seperti Sumatera maupun Kalimantan. Nah, kita bisa lihat beberapa peringkat batu bara. Yang pertama itu ada gambut. Gambut dia dominan berwarna coklat. Nah, isi kandungan air pada gambut itu sebagian besar itu adalah 75%. Kandungan volatilnya itu adalah 10%. Tetapi eh, kandungan karbonnya itu sekitar 15%. Nah, perkiraan nilai panas yaitu nilai panas batu bara kering itu bervariasi. Seperti gambut ini dia ada yang seperti 5.000 maupun di bawahnya atau mungkin bisa di atasnya. Nah, yang kedua itu batu bara muda. Batu bara muda itu satu satu kelas di atas dari gambut tersebut. Warnanya itu dominan coklat sampai hitam kecoklatan. Nah, itu artinya gambut sudah mulai mereak kandungan dalam gambut seperti kelas gambut ini sudah mulai terupgrade. Apa sih yang terupgrade-nya? Nah, kita lihat isi kandungan airnya itu sekitar 45%. Nah, kandungan lainnya, kandungan volatil lainnya itu sekitar 25%. Nah, tapi kandungan karbon yang ada pada batu bara muda itu lebih meningkat sekitar meningkat 15%, berarti 30% ya. Nah, terus perkiraan nilai BTU-nya itu sekitar 7.000. Nah, yang ketiga itu batu bara subtumisius, subituminous. Nah, batu bara subituminous itu sudah mulai berwarna hitam. Isi kandungan dalam airnya itu jelas dia lebih sedikit, yaitu 25%. Jadi di batu bara itu semakin sedikit kandungan airnya, maka semakin bagus batu bara yang dihasilkan. Nilai volatilnya, nilai volatilnya juga meningkat 10%, yaitu 35%. Kandungan karbonnya pun sama, dia akan meningkat senilai
10%, yaitu 40%. Nah, nilai BTU-nya itu 10.000, meningkat dari sebelumnya kan. Yang keempat itu ada batu bara lunak. Nah, batu bara lunak ini sudah sudah batu bara bitumen ini sudah menjadi batu bara, tetapi tidak sepenuhnya. Mengapa? Karena dia masih berbentuk lunak, tidak seperti batu bara di Kalimantan yang sudah keras. Nah, dia batu bara lunak itu berwarna hitam. Isi kandungan airnya 5 hingga 15%, semakin berkurang. Kandungan volatilnya itu 20 hingga 30%. Kandungan karbonnya pun sama meningkat, yaitu sekitar 45 hingga 86%. Nah, pada kelas tersebut, pada kelas batu bara lunak itu sudah dominan mudah terbakar karena kandungan karbonnya itu sudah sudah senilai 45 hingga 86%. Nah, itu belum juga seperti apa ya, kayak dia bisa terbakar ketika ketika teroksidasi dengan udara. Yang selanjutnya itu perkiraan nilai panas BTU, panas per ton. Nah, batu bara kering. Jadi di batu bara lunak ini BTU-nya itu sekitar 10.500 hingga 15.000. Nah, selanjutnya itu antrasit. Antrasit itu antrasit itu adalah batu bara yang keras. Nah, dia berwarna hitam, jelas, karena dia sudah membentuk batu bara. Tetapi kandungan airnya sudah sangat benar-benar berkurang, yaitu 5 hingga 10%. Nilai volatilnya itu senilai 5, tapi kandungan karbonnya 86 hingga 98. Wah, jelas. Pada batu bara keras ini, kita bisa ketahui bahwa nilai karbonnya semakin besar. Maka, jika dia sudah teroksidasi dengan udara, atau sudah dikeruk, atau sudah diolah, dia akan mudah terbakar, teman-teman. Nilai BTU-nya itu 14.000 hingga 15.000. Jadi, gambut itu bukan batu bara yang sebenarnya, namun dianggap sebagai cikal bakal terjadinya batu bara, terbentuknya batu bara. Nah, pada gambar 21.3, kita bisa melihat suatu proyek tambang batu bara. Batu bara ini berada di Gillette, Wyoming, bagian yang berada di mana ini? Saya kurang tahu. Bagian atas batu bara ini setebal 30 meter. Batu bara subituminous. Batu bara subituminous sudah terbentuk di sini. Wah, jadi ini sudah batu bara seperti kelas yang ketiga ini, teman-teman. Nilai karbonnya 40. Jadi karbon yang pada gambar ini kita bisa perhatikan bahwa ini adalah apa? Batu bara kelas subituminous atau batu bara kelas 3. Nilai karbonnya sekitar 40%. Nah, selanjutnya itu tambang batu bara bawah tanah. Nah, kita bisa perhatikan bukan hanya tambang emas ya yang bisa ditambang di bawah tanah, tetapi tambang batu bara di luar sana itu memiliki potensi yang sangat besar juga, teman-teman. Oleh karena itu, batu bara itu nilainya bisa naik ataupun bisa turun drastis. Tapi jika nilai batu bara tinggi, dia pasti akan benar-benar tinggi, teman-teman. Nah, selanjutnya kita ke bagian minyak bumi dan gas. Di minyak bumi dan gas, kita lihat pada bagian Amerika Serikat. Jadi kita lihat di sini ladang batu bara di Amerika Serikat. Nah, terbagi menjadi beberapa bagian. Ada antrasit, beraspal, subbituminous, maupun batu bara muda. Kita bisa lihat di sini, pada Amerika Serikat, batu bara yang dihasilkan itu masih dominan beraspal dan subbituminous. Tetapi pada bagian atas Amerika, batu bara muda sudah terlihat pada gambar geologi kali ini.
Pada penjelasan kali ini kita lihat di Amerika perdebatan itu sangat sengit oleh para ekonom. Nah, yang percaya jika persediaan minyak bumi itu akan melimpah dan masih dapat ditemukan. Dan banyak ahli geologi yang memperingatkan jika sebagian wilayah yang mengandung minyak baru dan telah dieksplorasi pasti akan selang menipis dengan cepat. Baik, pada kali ini kita akan memasuki pada sumber daya energi minyak bumi dan gas alam. Nah, kita lihat pada gambar ini. Jadi, minyak bumi dan gas alam itu berasal dari organisme mikroskopik laut yang mati terkubur di lingkungan miskin oksigen. Nah, ketika hal tersebut terjadi, terbentuklah jendela minyak bumi pada kedalaman kurang lebih 2.300 hingga 4.600 meter. Syarat terbentuknya minyak bumi, yaitu yang pertama itu adalah adanya nutrisi yang hanyut, ada batuan sumber, batuan reservoir, terus ada juga perangkap struktural. Nah, seperti itu teman-teman. Pada gambar yang pertama maupun yang gambar ini teman-teman jelas berbeda. Mengapa? Ketika di laut kita lihat pada bibir pantai tersebut, ketika ketika arus terbawa oleh angin hingga ke pantai, nutrisi yang terhanyut itu hanya akan kembali. Dia hanya dia cuman hanyut, tidak terakumulasi. Nah, sedangkan pada gambar kedua kita lihat sungai yang membawa nutrisi itu akan melepas aliran akan melepas nutrisi yang terbawa oleh aliran sungai ke arah hilir. Nutrisi terakumulasi. Kenapa nutrisi bisa terakumulasi? Karena dia pada pada yang saya jelaskan tadi itu adanya perangkap struktural. Nah, saya lanjut pada gambar 21.8. Nah, ini kita akan mempelajari tentang kedalaman retakan hidrokarbon atau yang bisa disebut dengan jendela minyak bumi. Nah, terjadi tiga kelas. Yang pertama hidrokarbon yang retaknya buruk, terus ada daerah-daerah yang terbentuknya jendela minyak bumi, dan yang paling bawah itu adalah gas alam. Nah, jendela jendela minyak bumi ini terbentuk pada kedalaman 2.300 hingga 4.600 meter di bawah permukaan. Kedalamannya akan bervariasi tergantung pada gradien panas bumi yang dihasilkan. Nah, pada gambar ini rembe- terjadinya rembesan minyak di lereng bukit dekat Santa Paula, California. Nah, kita bisa perhatikan di di sini adanya rembesan minyak alami yang terjadi di lereng bukit di Santa Paula. Nah, kita bisa lihat bahwa minyak murni itu tidak berwarna bening seperti yang kita bisa temukan pada eh, tempat-tempat bensin ya, seperti Pertamina maupun Shell atau BP. Minyak murni itu berwarna hitam, sama seperti batu bara, tetapi dia berbentuk cair. Maka dari itu kita bisa lihat pada bagian sini itu terjadinya rembesan minyak bumi. Nah, selanjutnya itu pada gambar kali ini kita lihat batuan jenuh air dan reservoir minyak itu
Yes, sir. Benar. Nah, pada pengolahan pada pengolahan minyak atau pengangkatan minyak dari dasar bumi itu ada alat yang bernama horse head. Horse head atau bisa disebut dengan pipa angguk itu adalah alat yang ditemukan di Amerika. Nah, gimana sih cara kerjanya? Yang pertama itu adalah ada adanya sumber injeksi air. Sumber injeksi air itu mendorong minyak untuk untuk berada di bawah alat yang bernama horsehead ini, sehingga pada ketika horsehead memompa minyak, minyak yang maka pipa yang keluar yang dipompa oleh horsehead ini akan mengeluarkan minyak atau disedot lah istilah katanya. Nah, ini adalah peta geologi sumber minyak yang ada di Amerika. Jumlah minyak di satu ladang itu tidak selalu berkaitan dengan luasnya, tetapi jumlah tersebut juga dipengaruhi oleh ketebalan vertikal kolam minyak serta ketebalan vertikal. Nah, jadi kita tidak bisa mendasari jika seperti gambar ini adanya suatu wilayah penghasil minyak, adanya di Amerika ini ada beberapa titik-titik ini. Ini adalah tempat di mana minyak terendapkan. Nah, jika semakin besar itu tidak pasti minyak yang dihasilkan juga banyak di daerah tersebut. Itu tergantung lagi kepada ketebalan vertikal. Nah, jadi ini kita bisa lihat jenis-jenis hidrokarbon terkait minyak bumi yang diletak dan pemanfaatannya. Metana itu rumus kimianya CH4. Jadi tapi dia jenis karbonnya itu adalah gas alam. Nah, semakin ke bawah dia akan membentuk bensin. Jadi kita bisa lihat semakin tinggi nilai karbonnya, maka dia akan berbentuk cair, teman-teman. Jadi pengembangan dari terang. Nah, seperti yang kita ketahui, di pada pengolahan minyak itu yang mungkin sedikit kita ketahui bahwa pengubahan minyak itu tidak hanya terjadi di laut lepas, tetapi bisa juga terjadi di daratan. Tapi kenapa sih pengolahan minyak itu pengoboran minyak itu dominan apa dominan itu dilakukan di offshore atau di lepas pantai. Nah, itu karena kembali lagi jika apa ketebalan lempeng samudra dan dan ketebalan lempeng benua. Hal tersebutlah mengapa pengolahan ada kaitannya dengan pengolahan maupun pengoboran minyak bumi. Nah, ini kita bisa lihat pada gambar A, B, C, D. Ini adalah terbentuknya biji. Biji atau pluton itu
pada di bawah kedalaman itu bereaksi dengan metasomatisme kontak. Nah, ketika Pluton pada gambar kedua, Pluton mulai disebarluaskan oleh biji. Nah, karena disebarluaskan oleh biji terjadinya retakan vena hidrotermal sehingga kerak samudra itu akan menghasilkan retakan dan lava pun keluar. Dan ini adalah cikal bakal terbentuknya biji. Nah, ini kita lihat biji besi berlapis berjuta 2.250 juta tahun dari Michigan. Wow. Ini sudah terbentuk oleh berbagai hmm, sudah dipengaruhi oleh beberapa gerak-gerak tektonik ya. Nah, ini bisa kita lihat juga ini ada kuarsa hidrotermal pada granit. Kita bisa lihat ada urat-urat urat-urat kuarsa pada batuan granit. Nah, kita bisa lihat di sini pada gambar A, B, C, dan D. Nah, pada A ini kita bisa mengetahui bahwa yang dilakukannya itu adalah hmm, pertambangan bawah tanah atau underground pit. Nah, kalau pada yang gambar ini itu adalah open pit. Jadi dia akan menggali semakin dalam dan semakin dalam. Yang selanjutnya itu tambang strip atau tambang datar. Selanjutnya itu adalah tambang bawah laut seperti ini. Nah, bisa kita lihat ini. Jadi kita bisa lihat itu contohnya seperti Freeport ya teman-teman. Nah, di Freeport itu awalnya adalah tambang terbuka. Nah, ketika tambang terbuka sudah mencapai pada dasarnya, dasar yang sudah ditentukan, mereka kembali membuka tambang bawah tanah karena masih banyak peluang emas maupun tembaga yang berada di bawah tanah tambang Freeport tersebut. Nah, pada dasarnya ada beberapa tingkatan dan beberapa batuan yang berada di dalamnya. Yang pertama tingkat satu, ada tingkat dua maupun tingkat tiga. Nah, open pit itu mengikuti jalur jalur yang diinginkan. Kalau ini adalah tubuh biji. Nah, kita misalkan ini adalah biji biji besi. Dia akan membuka lorong-lorongnya itu sesuai dengan biji besi. Nah, seperti gambar tersebut. Nah, kita bisa lihat di sini itu adalah pada gambar ini adalah survei geologi yang melakukan pengurasan untuk digunakan dalam memisahkan emas dari kerikil. Nah, jadi teman-teman, pada penambangan emas tersebut masih mengandung kerikil, batuan-batuan maupun sedimen-sedimen lainnya yang masih tercampur. Tapi bagaimana sih cara memisahkannya? Nah, cara memisahkannya itu ada beberapa teman-teman. Yang yang contohnya itu pada gambar ini ada sebuah pengeruk emas yang dapat memisahkan emas dan kerikil. Nah, itu adalah salah satu contohnya. Bahan, bahan konstruksi. Pasir dan kerikil itu dibutuhkan untuk pembuatan beton bangunan dan konstruksi jalan raya. Pasir juga digunakan dalam mortar yang menyatukan batu bara dan blok semen. Nah,
Sekian teman-teman yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.